Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Andi Utama dari SD Negeri Pasir PR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak, yaitu modul 1.3 pada program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana cara merumuskan visi yang berorientasi pada masa depan sebagai seorang guru penggerak? Dalam paket modul ini, yang pertama kita mengenal tentang pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu bagaimana caranya? Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apa yang disebut dengan metode Bagja? Metode Bagja adalah akronim dari B, yaitu buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Pemaparan tentang tahapan Bagja. B, buat pertanyaan utama yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan A, atur eksekusi untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi yang saya tentukan yaitu mewujudkan peserta didik berkarakter religius, inovatif, dan mampu berdaya saing di era kemajuan teknologi sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila atau P5. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik berkarakter dan berdaya saing global yang siap menghadapi tantangan di era menuju revolusi industri 5.0. Sebelum menggunakan kanvas Bagja, saya akan menganalisis visi menggunakan metode ATAP. Metode ATAP yaitu akronim dari awal atau aset, di mana peserta didik yang sudah mengenal teknologi informasi dan internet, program pembiasaan religius yang sudah dilaksanakan di sekolah, serta ketersediaan awal atau fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran. T yaitu tantangan, sarana dan prasarana yang belum 100% terpenuhi, kompetensi guru yang perlu ditingkatkan, dan pengawasan penggunaan teknologi informasi dan bijak bersosial media. Selanjutnya, A, yaitu aksi, berdiskusi dengan pimpinan dalam mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah atau mencari alternatif solusi dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekolah yang ada secara optimal. Mengikuti atau berpartisi aktif pada pelatihan peningkatan kompetensi guru terutama dalam materi nilai-nilai P5. Serta melaksanakan sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan TIK bagi peserta didik, serta bijak dalam bersosial media. P yaitu pembelajaran. Pertama, peserta didik terbiasa berperilaku religius. Kedua, peserta didik memiliki adab sesuai dengan norma yang berlaku yang sejalan dengan nilai kearifan lokal di daerahnya. Dan ketiga, peserta didik mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya, kanvas Bagja yang sudah dibuat berdasarkan visi yang sudah saya buat, di mana kanvas Bagja ini yaitu pemaparan analisis pertanyaan dan tindakan yang akan dilakukan. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik berkarakter dan berdaya saing global yang siap menghadapi tantangan di era menuju revolusi industri 5.0. B. Buat pertanyaan utama, di mana definisi tersebut adalah pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, atau peluang untuk mendefinisikan tujuan.
yaitu tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah yang dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi. Di mana pertanyaan yang sudah saya buat yaitu, bagaimana mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing global yang siap menghadapi tantangan di era globalisasi menuju revolusi 5.0 sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun daftar tindakan diantaranya mengajak kepala sekolah, rekan sejawat, dan lainnya bertukar pikiran terkait pentingnya menumbuhkan karakter, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai P5 yang dapat mengembangkan karakter siswa di kelas, membaca literatur mengenai pembelajaran berbasis digital, serta mengkaji tantangan Indonesia menuju era Society 5.0 dan IT 2.0 sebagai bahan materi dalam sisipan pembelajaran. A. Ambil pelajaran, di mana dalam hal ini saya membuat dua rumusan pertanyaan. Adakah sekolah yang sudah mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing global? Bagaimanakah program yang dilakukan untuk mendukung terciptanya peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing global? Di mana daftar tindakan atau penyelidikan untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, yakni mencari tahu sekolah yang sudah menerapkan visi berkarakter dan berdaya saing global dengan cara mencari sumber referensi dari internet maupun komunitas praktisi yang ada ataupun melaksanakan kegiatan studi banding. G. Gali mimpi. Dalam hal gali mimpi, saya membuat dua rumusan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan ketika terciptanya peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing global? Apa saja kegiatan peserta didik agar dapat berkontribusi di masyarakat global? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat dalam rumusan jawaban. Yang pertama, saya merasa senang dan bangga karena peserta didik tetap berpegang teguh pada nilai kearifan lokal sebagai jati diri bangsa, namun tetap memiliki kompetensi dan wawasan secara global. Memberikan pemahaman bagi dirinya sendiri dan menularkannya kepada lingkungan terkait pemanfaatan teknologi bagi kemajuan khususnya dalam memfasilitasi pendidikannya yang disisipkan pada pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. J. Yaitu jabarkan rencana atau desain, di mana pertanyaan yang saya buat adalah, apa saja langkah-langkah yang mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing global? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat merumuskan dari pertanyaan tersebut yaitu menganalisis potensi yang dimiliki sekolah, mengkaji literatur atau melaksanakan studi banding dan mendatangkan narasumber yang kompeten, menyusun konsep dan kerangka program, menyusun program kerja dan job desk, membuat instrumen ketercapaian, serta melaksanakan program evaluasi. A. Yaitu atur eksekusi. Pada tahap ini adalah tahap terakhir di mana rumusan pertanyaan yang saya buat, siapa saja yang akan terlibat dalam merealisasikan rencana mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing global? Pertanyaan kedua, kapan merealisasikan rencana mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing global? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan dari rumusan pertanyaan tersebut yang disusun dalam dua jawaban. Yang pertama, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan komite serta orang tua wali peserta didik, ditambah dengan masyarakat, serta sekolah rujukan dan dinas pendidikan sebagai dukungan untuk melaksanakan ketercapaian visi. Kapan merealisasikannya? Yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 secara bertahap dan dilaksanakan serta bersifat kontinu. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan visi guru penggerak yang sudah saya buat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa hal-hal kecil yang jika dilakukan konsisten maka akan menghasilkan perubahan yang besar. Semoga bermanfaat dan terakhir, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.